Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Akar X kuadrat kurang 3X plus 2 itu kurang dari sama dengan X plus 7. Jadi ini masih bentuk yang pertama yang menggunakan tanda kurang dari, lalu ruas kiri dan ruas kanannya berbentuk akar. Ya, jadi pengerjaannya itu sama seperti langkah yang nomor 1 gitu ya. Jawab. Berarti fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2, lalu si gx-nya adalah x plus 7. Jadi si fx-nya itu adalah fungsi kuadrat, si gx-nya adalah fungsi linear. Oke, kita mulai ke langkah yang pertama, yaitu syarat akar. Syarat akar yang pertama adalah fx lebih dari 0, walaupun tandanya kurang dari ya, harus lebih dari 0. fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 0. Karena fungsinya fungsi kuadrat, berarti untuk mendapatkan pembuat nolnya harus difaktorkan. Faktor dari 2 kalau dijumlahkan jadi negatif 3, berarti negatif 1 dengan negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 positif 2. Negatif 1 dikurangi 2 negatif 3. Oke, kita keluarkan x-nya seperti pada pertidaksamaan rasional ya. Sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Ini titik yang pertama dari si fx. X min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Oke, simpan dulu. Kita ke gx. Gx-nya juga lebih besar dari 0. Gx-nya adalah x plus 7. Lebih besar dari 0, berarti x lebih besar dari min 7. Oke, jadi ada perbedaan di sini. Ini tuh dia fungsi kuadrat, yang ini tuh linear. Pertama, kita akan menggambar si fungsi kuadratnya dulu. Ya, jadi tidak boleh langsung digabung. Caranya seperti ini. Pertama, bikin garis bilangan X, kita bikin 2 noktah dulu, yaitu noktah untuk titik 1 dan 2. Noktahnya penuh dua-duanya karena ada garis di bawahnya ya. Sini 1, di sini 2. Oke. Kalau dia fungsi kuadrat, sama seperti kita memberi daerah pada pertidaksamaan rasional pada pelajaran sebelumnya, ini kita bagi daerahnya. Jadi 3 daerah diawali oleh tanda plus. Lalu apakah dia akan berganti menjadi minus atau di sini tetap plus? Kita lihat pangkatnya. Oh, pangkatnya di sini tidak ditulis, di sini juga pangkatnya tidak ditulis, berarti pangkatnya 1. Pangkatnya ganjil. Berarti tandanya berubah menjadi minus, lalu berubah lagi menjadi plus. Lalu daerahnya yang mana yang harus diarsir, lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya lebih dari, berarti yang diarsir adalah daerah yang bernilai positif. Oke. Nah, ini gambarnya untuk si fx ya. Jadi ini bukan gambar dari HP1, ini masih gambar untuk daerah yang di sini. Sekarang kita gabungkan dengan titik ini. Titik min 7 itu lebih kecil dari titik 1. Titiknya di sebelah sini. X lebih dari min 7 berarti geserannya ke kanan. Sampai sana. Ya, arsir. Nah, kamu bisa melihat di daerah sini yang kena 2 kali arsir itu adalah daerah sini dan daerah sini. Jadi kalau digambar ulang, ini gambarnya seperti ini. Turun ke bawah ya, bentar ya. Oke, jadi kalau digambar ulang, gambarnya itu akan seperti ini. X, di sini ada titik min 7, titik 1. Pertama HP-nya itu antara min 7 dengan 1, ya kan? Yang kena arsir 2 kali. Lalu yang kena arsir 2 kali adalah yang X lebih besar dari 2. Nah, ini adalah gambaran dari HP1. Ya, ini adalah gambaran dari HP1.
Oke, sekarang kita ke langkah 2. Langkah yang selanjutnya adalah dikuadratkan. Di sini sudah Ibu tulis soalnya. Tadi akar X kuadrat kurang 3X tambah 2 kurang dari sama dengan akar X plus 7. Kita kuadratkan kedua-dua ruasnya. Oke. Berarti akarnya langsung hilang ya. Langsung di sini Ibu tulis X kuadrat min 3X plus 2 itu kurang dari X plus 7. Seperti contoh yang pertama, kita kan mau mencari pembuat nolnya gitu ya. Oke, jadi karena di sini itu fungsi kuadrat gitu ya, bukan fungsi linear, berarti ini semuanya harus kita oper ke sebelah kiri biar yang di sebelah kanannya jadi 0 gitu ya. Kalau dia linear gitu ya, berarti x-nya yang ditinggal di sebelah kiri, konstantanya kita pindah ke sebelah kanan. Tapi karena ini berhubung dia kuadrat, berarti apapun yang berada di sebelah kanan harus kita oper ke sebelah kiri. X kuadrat min 3x plus 2 pindah min x min 7 kurang dari 0. Berarti di sini x kuadratnya dia turun karena tidak ada temannya ya. Ini ada nih min 3x dengan min x berarti min 4x. 2 dikurangi 7 berarti min 5. Nah, karena dia berbentuk fungsi kuadrat berarti kita faktorkan untuk mencari pembuat nolnya. Faktor dari min 5, sebentar ya. Faktor dari min 5 ya kan? Berarti 1 dengan min 5, lalu negatif 1 dengan positif 5. Mana yang hasilnya negatif 4? Yang menghasilkan negatif 4 dari dua pilihan ini adalah 1 dan negatif 5. Karena 1 kurang 5 adalah negatif 4. Satunya positif berarti plus 1, 5-nya negatif berarti min 5. Oke? X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 1 ya. Minus 1. Yang di sini X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Oke? Nah, karena di sini juga fungsinya fungsi kuadrat sama seperti si fx tadi, berarti kita akan menggambar daerahnya itu yang ada daerah positif negatifnya juga, kayak gitu ya. Jadi kita gambar dulu di sini. X noktahnya nokta penuh juga ya, karena di soalnya itu dia tandanya ada garis di bawahnya gitu. 2 negatif 1 5, kita kasih daerahnya sini plus. Sekarang kita lihat apakah di sini tetap minus atau di sini berganti menjadi minus atau tetap plus. Kita lihat pangkatnya di sini. Ini pangkatnya di sini ganjil 1 ya, di sini juga pangkatnya 1 ganjil, berarti dia berubah tandanya dari plus menjadi minus, dari minus menjadi plus. Oke, sekarang kita arsir daerah yang kurang dari, berarti daerahnya yang negatif ya. Jadi HP-nya itu adalah antara 1 sampai 5. Ini adalah HP 2. HP 1, HP 2. Oke? Sekarang kita mau iriskan HP 1 dengan HP 2 gitu ya. Untuk HP 1 kita punya 3 titik, negatif 7, 1, dan 2. Lalu HP 2 kita memiliki titik negatif 1 dan 5. Jadi titiknya itu negatif 7, 1, 2, terus negatif 1 dan 5. Berarti titiknya ada 5 ya, dengan noktah penuh semua ya. Ini semua noktah penuh. Oke, kita bikin garis dulu pertama. Garis lurus. Noktahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Noktahnya nokta penuh. Oke, sekarang kita tentukan siapa yang paling pojok kiri. Antara min 7, 1, 2, min 1 dan 5, yang paling kecil itu adalah min 7. Ya kan? Berarti min 7 paling pojok. Lalu diikuti oleh negatif 1 ya. Negatif
1, lalu 1, lalu 2, lalu terakhir adalah titik kelima. Oke, ini urutan titiknya dari kelima titik tadi, dari HP1 sampai HP2, HP1 dan HP2, 5 titiknya urutannya seperti ini. Oke, sekarang kita gambar dulu HP di HP1. HP1 itu titik yang pertama, HP-nya ada dari -7 sampai +1. +1 ya, bukan -1. Jadi kita melewati titik -1. Gambar dulu nih. Lalu dari titik 2 ke kanan. Oke, ini adalah gambaran dari HP1. Sekarang kita gambar HP2. HP2 itu titiknya dari -1 sampai 5. Ini -1-nya, ini 5-nya. Tarik garis di atas, 1 cut, lalu arsir. Oke. Nah, kamu bisa melihat di situ daerah yang terkena 2 kali arsiran. Daerah yang terkena 2 kali arsiran itu adalah daerah sini, ya kan? Dan daerah sini. Ya. Kalau dia digambar ulang, HP-nya itu hanya titik -1 dan 1 di sini ya. 1 nih HP-nya. Lalu ada titik 2 dan 5 HP-nya. Sisanya yang ini bukan HP karena dia hanya 1 kali arsiran ya. Oke? Nah, ini irisannya. Ini adalah HP1 iris HP2. Ya. Lalu bagaimana cara menulis HP-nya? HP sama dengan kurung kurawal X, di mana HP-nya ini kan dia di tengah ya. HP ini di tengah, berarti X-nya taruh di tengah, lebih dari kurang dari, karena noktahnya tadi penuh semua, berarti ada garis. Pojok kirinya -1, pojok kanannya 1. Di sini kan bukan HP ini, di tengahnya kosong, berarti ada kata atau. Terus di sini tuh HP lagi, HP-nya di tengah, X-nya di tengah, lebih dari kurang dari, pojok kirinya 2, pojok kanannya 5. Pakai tanda garis di bawahnya karena noktahnya penuh. X anggota bilangan. Yap. Oke. Sip. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. X plus 2 lebih dari akar 10 kurang X kuadrat. Jadi ini menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari. Bentuk yang menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari itu hanya ada satu bentuk, yaitu ruas kirinya berbentuk akar, ruas kanannya tidak berbentuk akar. Sedangkan yang ini kebalikannya, malah kirinya yang tidak akar, kanannya yang akar. Nah, ini berarti tidak bisa menggunakan cara di bentuk yang kedua karena tidak sesuai dengan bentuknya. Lalu bagaimana supaya dia bisa dikerjakan? Ini kita balik dulu. Jadi ini kita balik dulu. Ini akarnya itu kita pindah ke sebelah kiri. Lalu tandanya ini kan awalnya lebih dari, berarti jadi kurang dari X plus 2. Nah, berarti bentuknya sekarang bentuk yang menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari. Nah, pertidaksamaan yang kurang dari itu kan ada 2 bentuknya. Ada yang dua-duanya akar, ada yang ruas kirinya akar tapi ruas kanannya tidak akar. Jadi ini bisa dikerjakan dengan bentuk yang pertama, gitu ya. Oke, jadi jangan menggunakan bentuk yang kedua mentang-mentang dia lebih dari, tidak bisa ya. Jadi harus disesuaikan dengan bentuknya dulu. Ya. Itu sangat penting ya. Jawab. Berarti dari sini ya, jangan yang ini lagi. Fx adalah 10 kurang X kuadrat sekarang. Lalu si Gx-nya adalah X plus 2. Karena ini tadi bentuknya bentuk yang pertama, berarti pengerjaannya tuh sama seperti contoh soal yang nomor 1 dan nomor 2. Pertama ada syarat akar. Ya, syarat akar. Di sininya fx dulu lebih besar dari 0, berarti 10 kurang x kuadrat lebih besar dari 0, min x kuadrat lebih dari 10 sini ya, min 10 ya. Nah, untuk menghilangkan tanda negatif di depan x kuadrat berarti kan dikali atau dibagi dengan negatif gitu ya.
Tapi karena dia dikali atau dibagi dengan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya akan berbalik arah, menjadi kurang dari 10. Oke? Berarti kalau X saja, berarti dia plus minus akar 10. Apa maksudnya plus minus? Maksudnya gini, akar itu ada dua jawabannya. Ada yang positif akar 10, ada yang negatif akar 10 gitu maksudnya. Bukan 10-nya yang negatif, tapi akarnya yang negatif kayak gitu ya. Jadi akar itu pasti plus minus jawabannya. Ya. Kenapa di sini Ibu biarkan dia dalam bentuk akar? Karena akar 10 kan tidak ada hasilnya, kecuali kan akar 9 gitu ya. Kecuali kamu mengerjakannya mencarinya menggunakan kalkulator. Nah, ini kan kita biarkan dia tanpa kalkulator. Oke, jadi dia biarkan dalam bentuk akar gini ya. Jadi titiknya itu adalah akar 10 dan min akar 10 gitu ya. Oke. Terus di sininya ini yang fx ya. Lalu si gx nya juga lebih besar dari 0. X plus 2 lebih besar dari 0, berarti x, oh ya betul, x lebih dari min 2 ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita gambar. Nah, untuk si fx-nya ini kan tadi fungsi kuadrat ya, karena x-nya itu kuadrat, jadi gambarnya itu seperti ini. Seperti yang contoh yang kedua ya. Jadi kita gambar dulu, pertama titiknya itu titik min akar 10 dan akar 10 gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan pangkatnya kayak gitu ya. Di sini kan dia plus ya. Ini kita iklan dulu ya. Oke. Jadi ini tadi kita ubah dulu dari sini ya. Ini dari 10 kurang x kuadrat lebih dari 0. Ini kalau kita balikkan jadi min x kuadrat tambah 10 lebih besar dari 0. Ya enggak? Terus supaya x-nya itu positif, berarti kan kita kali negatif nih. Ya kan? Dikali negatif, makanya x kuadratnya itu awalnya negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Tanda pertidaksamaannya berbalik arah. 0 kalau dikali negatif ya tetap negatif gitu ya. Oke. X kuadrat kurang 10 ini kalau dia difaktorkan, dia jadi x gitu ya. X plus x min akar 10 akar 10 ya. Ingat dulu kalau a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan a plus b a min b ya. Ini bentuk awalnya ya, kurang dari 0. Ini kalau dikeluarkan kan x tambah akar 10 sama dengan 0, berarti x adalah min akar 10. Makanya titik pertamanya tadi adalah akar min akar 10. Terus kalau ini keluar x min akar 10 sama dengan 0, berarti x sama dengan akar 10. Titiknya ada 2. Jadi bisa pakai cara seperti ini atau cara seperti ini untuk mencari x-nya ya, untuk bentuk kuadrat yang seperti ini. Nah, pangkatnya itu di sini tuh pangkatnya itu di sini tuh ganjil karena 1 ya. Sini juga 1. Ganjil. Berarti tandanya di sini dia selang-seling. Ya, jadi mau versi seperti ini cara mencari fx-nya atau pakai cara yang seperti ini mencari fx-nya juga bisa kayak gitu ya. Kalau pakai cara yang seperti ini langsung kelihatan pangkatnya ya. Oke, sekarang ini tandanya kan kurang dari ini ya kan, bukan yang dari awal ya. Tanda pertidaksamaan terakhir yang dipakai kurang dari, berarti yang diarsir adalah daerah yang negatif. Nah, ini tuh adalah si fx, lalu si gx. Nah, kita letakkan titik min 2 itu di garis bilangan yang sudah ada ini. Min 2 itu di mana? Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat min akar 10. Kita logikanya aja gini aja. Akar 9 itu kan 3. Ya kan? Berarti akar 10 itu pasti dia lebih dari 3, gitu kan?
Berarti kalau misalnya negatif akar 10, berarti kita anggap dia negatif 3 lebih sedikit lah, gitu ya. Berarti negatif akar 10 itu dia lebih kecil nilainya dari negatif 2. Berarti negatif 2 itu di sini di antara negatif akar 10 sampai akar 10. Nah, tandanya tuh lebih dari, X lebih dari negatif 2. Berarti kalau lebih dari berarti geserannya ke kanan. Oke. Arsir lagi. Nah, kamu akan melihat daerah yang terkena 2 kali arsir, yaitu daerah sini, antara min 2 sampai akar 10. Jadi kalau digambar ulang, HP-nya itu ada dari min 2 sampai akar 10. Ini adalah HP satunya. Ya. Oke. Langkah yang kedua adalah dikuadratkan. Jadi soal yang ibu ambil adalah soal yang sudah kita balik tadi, bukan soal awalnya ya. Ini soal yang dibalik. Kalau soal awalnya tadi adalah akarnya ada di sebelah kanan. Ini kan kita balik, akarnya berada di sebelah kiri agar bisa kita kerjakan. Ya, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. X kuadrat lagi, lalu X tambah 2 kuadrat. Nah, akar ketemu kuadrat, tanda akarnya akan langsung hilang. Berarti langsung 10 kurang X kuadrat. Sedangkan yang ini kan dia tidak akar, berarti kita hitung X plus 2 dikalikan X plus 2. Bisa dicorekan saja ya. Yang sudah tahu jawabannya bisa langsung ditulis ya. X tambah 2 kuadrat itu kan berarti X tambah 2 dikali X plus 2 ya. Nah, oke. X kali X itu X kuadrat, X kali 2 itu 2X, 2 kali X juga 2X, 2 kali 2 adalah 4. Berarti ini dengan ini 4X plus 4. Berarti X tambah 2 kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Oke? Ya, sip. Lalu karena dia itu fungsinya fungsi kuadrat, apapun yang berada di sebelah kanan kita oper ya ke sebelah kiri. Min, karena dia awalnya positif, min lagi, kurang dari 0. X kuadrat ini ada 2 nih, min X kuadrat kurang X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Yang memiliki variabel X hanya min 4X. Lalu konstantanya 10 kurang 4, positif 6 ya. Oke. Ini negatif. Jadi supaya dia jadi positif kita kali dengan negatif semuanya ya. Kita kali dengan negatif semuanya. Berarti yang negatif jadi positif. Yang positif menjadi negatif. Lalu tanda pertidaksamaannya berbalik arah. Oke. Next. Ini koefisiennya 2, ini 4, ini konstantanya 6. Bisa kita kecilin, kita bagi 2. Berarti menjadi X kuadrat 2X min 3. Baru kita faktorkan karena dia fungsi kuadrat. X faktor dari min 3 kalau dijumlahkan jadi 2. Min 3 ya. Min 3 itu 1 dengan min 3 or min 1 dengan 3. Yang menghasilkan 2 itu adalah min 1 dengan positif 3. Berarti min 1 dengan positif 3. Karena negatif 1 kalau ditambah 3 jadi positif 2 ya. Kita keluarkan. Kita akan mencari pembuat nolnya. X sama dengan 1. Lalu di sini X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. Oke? Kita gambar. Karena dia fungsi kuadrat berarti menggambarnya yang ada daerah positif negatifnya lagi. X 2 noktah. Noktahnya kosong ya, sesuai dengan soal. Noktahnya kosong. Titiknya di sini min 3, di sini 1. Jadi tidak selalu di sini tuh harus kosong gitu ya. Kenapa dia noktahnya kosong, kenapa dia noktahnya penuh, tadi sudah Ibu jelaskan gitu ya. Oke, ini di sini noktahnya kosong karena di soal dia hanya lebih dari gitu ya, bukan lebih dari sama dengan.
Oke, kita batasi daerahnya jadi 3 daerah. Di sini plus. Kita lihat pangkatnya 1 semua ya. Berarti ganjil, berarti dia berubah tanda. Ini tandanya lebih dari. Ambil tanda pertidaksamaan yang paling terakhir, yang setelah diubah, bukan yang awal. Lebih dari berarti daerah yang positif. Oke. Berarti HP-nya tuh ini dengan ini gitu ya. Nggak usah digambar ulang ya. HP 2. Oke, sekarang kita akan mengiriskan HP 1 yang ini dengan HP 2. Oke, pertama kamu punya 2 titik. Punya 4 titik. Negatif 2, akar 10, negatif 3, dan 1. 4 titik ini akan kita gambar dalam satu garis bilangan. Kita gambar garis lurus. Noktahnya bikin 4 biji, nokta kosong dulu. Antara negatif 2, akar 10, negatif 3, dan 1 yang paling kecil itu adalah negatif 3, jelas ya. Terus negatif 2, terus 1, dan akar 10. Karena akar 10 itu 3 sekian ya. Ya, betul. Terus 3 ini negatif 3 noktahnya kosong, negatif 2 noktahnya penuh. Karena berasal dari syarat akar tadi ya. Lalu 1 noktahnya kosong, akar 10 noktahnya penuh. Oke? Siap? HP 1 itu dari negatif 2 sampai akar 10. Kita gambar nih. Ya, HP 1. HP 2 bener ya. HP 2 negatif 3 ke kiri dan 1 ke kanan. Yes. Nah, di sini dapat kamu lihat ya, daerah yang terkena 2 kali arsiran itu hanya daerah antara 1 sampai akar 10 ya. Berarti HP-nya tidak usah digambar ulang lagi ya. HP-nya itu di tengah antara 1 dan akar 10. Tapi karena akar 10-nya ini titiknya noktahnya nokta penuh, ada garis di bawahnya. X anggota bilangan real. Oke? Cukup.